Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak At di Dimni Channel. Kali ini Pak At akan bahas trik mudah jawab soal Olimpiade Matematika tingkat SMP ya. Oke, untuk siswa yang mempersiapkan ya OSN tahun 2022 ya, yang dilaksanakan di bulan Mei nanti ya. Oke, mudah-mudahan sebagai wadah latihan ya. Nah, Pak At akan bahas satu soal ya dalam kesempatan ini ya. Itu soalnya seperti ini. Jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan 8 pangkat X ditambah 27 pangkat X dibagi 12 pangkat X ditambah 18 pangkat X sama dengan 7/6 ya. Jadi semua nilai X yang memenuhi ya. Oke, silakan dicoba dulu ya. Nanti kita akan cocokkan dengan pembahasan Pak ya. Oke Pak, terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pak ya, yang pastinya mudah dipahami ya, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, langsung saja kita bahas ya, sambil ngabuburit nih ya. Nah, di sini Pak bagi dulu papan tulisnya menjadi dua ya, supaya muat ya. Oke, di sini Pak bagi dua. Oke, sebentar, oke ya, muat ya. Oke, supaya muat ya, agak panjang sedikit ya, tapi enggak lah ya. Oke, sebentar. Geser dulu sini ya. Oke, nah gini ya. Oke, pertama adalah langkah triknya, trik mudahnya adalah bagaimana caranya angka-angka ini ada yang sama ya, ada yang dicoret ya. Nah, bagaimana kalau seandainya 8 ini kita rubah nih menjadi pangkat terkecil ya, begitu pula 27, begitu pula 12 dengan 18 ya. Di sini ada bilangan ini, sementara 7/6 biarkan saja ya, nanti kita olah ya. Nah, ini yang kita bisa olah nih. Nah, bagaimana kalau 8 ini Pak rubah menjadi 8 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Oke, 8 Pak rubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi kemudian pangkat X ya, atau kita rubah X-nya di dalam boleh, 3-nya di luar boleh ya. Kemudian bagaimana kalau 27-nya itu kita ubah ke pangkat terkecil ya, itu berapa? 3 ya, karena ganjil ya. 3 pangkat 3 ya, 3 pangkat 3 kemudian X. Nanti kita rubah ya posisinya ya, biar X di dalam ya. Karena biar ada variabel yang nanti kita rubah ya. Kemudian bagaimana kalau 12-nya dibagi dulu ya, dibagi dengan 12. Bagaimana 12 ini kita akan rubah biar ada sama ya. Bagaimana kalau 12 itu adalah 4 kali 3 ya. 4 kali 3 bisa ya. 4 kali 3 itu kan 12 ya. Ini pangkat X. Kemudian bagaimana kalau 18 ini kita rubah menjadi 2 kali 9. Ini bisa ya. 2 kali 9 jadi pangkat X-nya. Nah, di sini masih bisa ya. Ini 4 masih bisa jadi 2 /2 ya. Kemudian 2 pangkat 2 deh ya. Kemudian 9 bisa jadi 3 pangkat 2 ya. Nah, ini jadi ada variabel yang sama ya. Oke, tetap kita tulis ininya berapa? 7/6 ya. Oke, masih kita bisa sederhanakan ya. Nah, bagaimana kalau seandainya nih 2 pangkat 3-nya kita rubah ya. Ini pangkat 2 semua ya. Oke, bagaimana kalau pindah ruas ya, pindah tukar ya. X-nya di dalam, 3-nya di luar ya, boleh ya. Kemudian ini juga sama ya. 3 pangkat 3X boleh nggak Pak tulis menjadi 3X pangkat 3 sama ya. 3 pangkat X kemudian kali 3 sama aja ya. Jadi bisa Pak tulis seperti ini ya. Jadi Pak tulis menjadi 2 pangkat X ya. Kemudian 3-nya di luar ya. Kemudian ditambah dengan ini 3, kemudian pangkat X ya. Pangkat 3-nya di luar sama ya, tukeran aja ya. Kemudian dibagi dengan nah ini 4 ini bisa nggak Pak tulis menjadi 2 pangkat 2 ya, boleh ya. Biar ada angka yang sama ya. Pak tulis 4 itu 2 pangkat 2 ya. Jadi atau kita tulis juga boleh deh seperti ini ya. Jadi X-nya itu milik bersama nih ya. Jadi boleh kita tulis jadinya jadi 4 ya, 4 pangkat X ya karena X milik bersama ya. Dikali dengan 3 pangkat X ya karena X ini milik bersama ya. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat X ya, kemudian 9 pangkat X ya, jadi X-nya reverse ya. Nah, sekarang 4 Pak rubah ya sekarang ya. Atau ini sama dengan ya, jadi sama dengan, ini sama dengan soal di atas ya. Kemudian 4 rubah lagi, ini tetap 2 pangkat X dipangkatin lagi dengan 3 ya. Maksudnya 3-nya di luar ya. Ditambah dengan 3X, kemudian 3-nya di luar. Kemudian ini, maaf, biar lurus ya. Biar lurus, pembaginya di sini ya. Ya. Kemudian 4 rubah menjadi 2 pangkat X ya. 2 pangkat X kemudian pangkatin 2 ya, sama ya.
Jadi 4-nya itu 4 rubah menjadi 2 pangkat X, kemudian dikali dengan dipangkatin 2 ya, sama ya, 2 pangkat 2, 4 ya, jadi 4X ya. Kemudian sama aja ini 3 pangkat X ya, dikurungin deh, biar sama ya. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat X ya, kurungin. Kemudian bagaimana 9 ini jadi 3 pangkat 2 ya, boleh ya. Jadi 40 seperti ini ya. Jadi 3 pangkat X dipangkatin 2 ya, jadi 9 ya. Sama dengan 7/9 ya. 7/6 ya, maaf. Nah ya. Nah sekarang ada pangkat yang mirip nih, 2 pangkat X, ini 3 pangkat X, di bawah juga 2 pangkat X, 3 pangkat X, ini 2 pangkat X, 3 pangkat X. Bagaimana kalau supaya mudah ya, mata kita kan mudah kalau misalkan mencerna sesuatu yang sederhana ya. Bagaimana Pak misalkan ya, Pak misalkan gini ya, 2 pangkat X itu Pak misalkan dengan apa? P misalkan ya, dengan PD, kemudian 3 pangkat X-nya Pak misalkan dengan Q ya. Seperti itu ya, biar mudah ya. Biar kita nangkap soalnya ya. Jadi otak kita mudah mencerna. Nah, sekarang bentuk ini Pak rubah menjadi sekarang Pak rubah menjadi bentuknya berubah ya. Ini 2 pangkat 3 2 pangkat X ya. Kita rubah jadi P ya. Berarti artinya apa? Artinya berarti P pangkat 3 ya. Karena apa? Karena 2 pangkat X-nya ganti dengan P ya. Kemudian ditambah dengan 3 pangkat X 4 ganti dengan Q ya. Berarti artinya apa? Q pangkat 3. Oke, dibagi dengan, mudah-mudahan dengan begini lebih mudah ya. Ini triknya ya, trik mudahnya. Oke, terus kemudian apa? Ini sama ya. Begitu pula ini ya. Ini berarti 2 pangkat X jadi P ya. Berarti P kuadrat dikali dengan Q ya. Nggak dipangkat ini, 3 pangkat X. Kemudian ditambah dengan berapa nih? P ya. P yang Q-nya ya. Karena 3 pangkat X 4 misalkan dengan Q. Q pangkat 2 ya. Q pangkat 2. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa kalau P pangkat 3 itu apa? Kalau P pangkat 3 sebenarnya apa? Jadi kalau P ya, kalau P pangkat 3, nah di sini ya. Kalau P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3 sama aja dengan P ditambah Q pangkat 3 dikurangi 3 PQ dalam kurung P ditambah Q ya. Sama ya. Oke, berarti kita jabarkan nih. Berarti kita jabarkan sama dengan berarti dalam kurung ya. Berarti P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3 sama aja dengan P ditambah Q dipangkatin 3 dikurangi 3 PQ dalam kurung P ditambah Q ya. Sama ya. Ini ya rumus ini ya. Kalian bisa gunakan rumus ini untuk apa namanya menjabarkan kalau ada pangkat 3 gini ya. Oke, nggak garis nggak pas ya. Kita ulang sini ya. Nah, biar cakep ya. Nah, oke. Terus kemudian kita ini per ya. Kita per. Oke. Nah, bawahnya apa? Bawahnya singkat juga ya. Di sini ada katanya P pangkat 2. Ini Q ya. Ini P ya. Coba Pak bikin seperti ini ya, biar gampang ya. Berarti artinya apa? Artinya P kali Q ya, P kuadrat ya. Ditambah P kali Q ya. Nah, berarti ada PQ yang sama nih. Bagaimana kalau PQ-nya kita keluarkan ya? Jadi ada PQ yang sama nih. PQ di sini ada PQ, di sini juga ada PQ. Bagaimana kalau PQ kita keluarkan ya? Nah, biar bisa dicoret ya. Berarti sama dengan ini tetap ya, P ditambah Q pangkat 3 dikurangi PQ dalam kurung P ditambah Q ya. Kemudian dibagi dengan PQ-nya Pak keluarkan ya. PQ-nya Pak keluarkan, berarti dikeluarin nih PQ, kemudian dalam kurung berarti sisanya P ditambah Q ya. P ditambah Q. Oke. Oke, ini ya, apa namanya, kita pindah ke papan tulis yang pertama ya, Pak Tapus ini ya. Oke, Pak Tapus, kalian tinggal rewind aja ya. Oke, pindah ke papan tulis biar muat ya. Kita pindah ke sini. Oh ya, ini per 76 yang nggak tulis ya. Oke, ini lupa nih ya. Ini harusnya kita tulis apa nih? 7/6 semua ya ini ya. Ini 7/6, ini sama dengan 7/6, ini sama dengan 7/6 ya. Lupa Pak tulis ya. Oke, nah sekarang dari sini kita pecah ya. Pecah, kita kembali ke papan tulis pertama ya. Oke, berarti kita pecah. Ini kita pecah. Oke, kita ini ada garis dulu ya sebentar. Ini undo dulu deh. Oke, di undo. Sebentar. Oke, nah oke, kita hapus ininya ya. Papan tulisnya kita hapus dulu.
Oke, dah. Oke ya. Nah, oke ya, kita lanjut ya. Kita pindah ke papan tulis yang pertama ya. Jadi dari sini kita pecah nih ya. Jadi pecah jadi berapa jadinya? Jadi kita pecah supaya mudah ya. Jadi sama dengan apa? Oke, sama dengan berarti P ditambah Q pangkat 3 ya per PQ ya dalam kurung P tambah Q ya. Kemudian dikurangi 3PQ dalam kurung P ditambah Q ya. Dibagi PQ dalam kurung P tambah Q ya. Sama dengan 7/6 ya. Nah ini bisa dicoret nih ya. Ini ternyata bisa kita coret ini. Kita bisa coret nih PQ. Kita coret PQ ya. P tambah Q dicoret jadi P tambah Q ya. Oh ini kurang ini. Kurang ini. Nah kita coret juga ya. Berarti ini juga kita coret ya. Jadi tinggal 3 ya. Oke, berarti artinya apa? Artinya berarti tinggal P ditambah Q pangkat 3 per PQ dalam kurung P tambah Q min 3 ya. Nah, sama dengan 7/6 ya. Nanti P-nya pindah 3 di sini ya. Nah, kita pindahkan 3-nya pindah ke sana ya. Oke, berarti balik lagi ke papan tulis kedua ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke papan tulis yang kedua lagi ya. Oke, ini kita hapus ya. Kalian tinggal rewind aja ya, supaya penjelasannya jelas ya. Oke, ini papan tulisnya kecil ya. Nggak bisa tulisnya besar ya. Oke, kita lanjut ya ke sini ya. Berarti artinya apa? Artinya dari sini ya, berarti sama dengan P ditambah Q pangkat 3 per PQ ya. Kemudian P tambah Q itu sama dengan berapa jadinya? 7/6 ditambah dengan 3. Oke ya. Oh ini sama dengan dihapus ya. Sama dengan 1 ya. Nggak boleh sama dengan. Oke. Udah ya. Kemudian apa? Artinya apa artinya? Artinya berarti P ditambah Q pangkat 3 per PQ dalam kurung P tambah Q. Itu jadi kita samain nih ya penyebutnya ya. Berarti 7/6, 3 itu kita rubah menjadi berapa? 18/6 ya. 18/6 itu 3 ya, betul ya. Kita sama penyebutnya ya. Sehingga kemudian P tambah Q pangkat 3. Oh, ini dihapus nih. Ini dihapus ya. Oke, biar muat. Oke, jadi per berapa? Per PQ dalam kurung P tambah Q sama dengan ini berapa? 7 tambah 18, 25 ya. 25/6. Nah ya, 25/6. Ini kurang bagus ya. 25/6. Nah, itu ya. Nah, sekarang P tambah Q Pak jabarkan nih. Bagaimana kalau P tambah Q-nya itu kita pecah menjadi P tambah Q pangkat 2 dikali PQ ya, sama ya. Nah, sama aja kan? PQ pangkat 2 dengan PQ P tambah Q ya. Jadi pangkat 3-nya 4 rubah ya. Ini 2, ini 1 ya. Jadi pangkat 3 ya. Dibagi dengan PQ dalam kurung P tambah Q ya. Nah, sama dengan 25/6. Nah, kita bisa coret nih. Ini bisa kita coret ya. PQ dengan PQ kita coret ya. Habis ya. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Oke, seru nih ya. Kita balik lagi ke sini berarti apa? P ditambah Q pangkat 2 ya. Pangkat 2 per P kali Q itu sama dengan berapa? 25/6 ya. Tinggal sisanya ya. Berarti sudah bisa kita ini nih. Kita bisa analisis ya berarti ya. Berarti tinggal udah kita pecah aja ya langsung ya. Penyebut dengan penyebut. Kemudian pembilang dengan pembilang. Sudah mulai kelihatan nih. Berarti apa artinya? Artinya berarti, nah ini P ditambah Q ya, pangkat 2, maaf, kurang rapi. Pangkat 2 itu sama dengan 25. Apa artinya berarti? Berarti P tambah Q ya. Ini ya, kalian lihat ini ya, yang pembilang ya. Nah, berarti apa? Akar ya, kuadrat pindah jadi akar ya, akar 25. Berarti P tambah Q sama dengan akar 25, 5 ya. Nah, 25. Sementara kita pisah nih. P-nya itu tadi apa P pemisalannya? P itu adalah tadi pemisalkan dengan 2 pangkat X ya. 2 pangkat X ditambah 3 pangkat X. Sama nggak dengan 5 ini kita rubah dengan 2 ditambah 3. Oh, berarti kalau begitu X-nya 1 ya. Oh, dari sini bisa ketahuan nih, X-nya berarti sama dengan 1. Ya, gitu ya. Kalau 2 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 1, sama aja 2 tambah 3, 5 ya. Oke.
Kemudian bisa juga kemungkinan yang kedua adalah Pak Tapus ini ya. Pak Tapus, kemungkinan yang kedua lagi bisa juga adalah yang bawahnya ya, yang bawahnya yaitu ya. Yang ini ya, yang bawahnya pakai ini deh ya. Ya, pakai ya. Nah, ini ya. Oke, yang bawahnya P kali Q sama dengan 6. P dikali Q sama dengan 6. Kita tahu P itu adalah 2 pangkat X, kemudian Q-nya ada 3 pangkat X, tadi pemisahan yang pertama ya, sama dengan 6. Nah, 6-nya Pak Turba aja ya. 6-nya bagaimana Pak Turba menjadi 2 kali 3 ya, 2 kali 3 ya, boleh ya. 2 dikali 3. Oh, berarti kalau begitu X-nya juga sama ya. Dari sini berarti X-nya 1 nih. 2 pangkat 1, 2. Dikali 3 pangkat 1, 3. Jadi 6 ya, sama aja ya. Berarti 1 ya. Kesamain aja ya berarti ya. Berarti kalau begitu X-nya sama dengan 1. Ini X sama dengan 1 ya. Bisa ya. Jadi adalah jawabannya adalah X-nya sama dengan 1 ya. Oke, jadi nilai X yang memenuhi adalah 1. Oke, demikian penjelasan part yang mudah-mudahan jawaban kalian juga sama ya dengan pembahasan part ya. Oke, jika sekiranya masih ada pertanyaan silakan kirim tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa dijelaskan kembali ya. Oke, demikian penjelasan Pak Ad. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.